Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biomedik 2 Offering D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai genetika bagian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hartati Ekowardani. Untuk kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Diah Ayu Novitasari, yang kedua Evada Mutiara Ramadhani, yang ketiga Fatria Diah Itiari, yang keempat Herdina Arahmi, dan yang kelima Valencia Veronica. Untuk topik bahasan pada genetika bagian 1 ada 5. Yang pertama, struktur sel dan inti sel. Yang kedua, kromosom beserta isinya dan struktur dari DNA. Yang ketiga, ada macam-macam kromosom. Yang keempat, pengenalan istilah-istilah terkait dengan kromosom. Dan yang terakhir, ada perbedaan antara DNA dan RNA. Memasuki topik bahasan yang pertama, yaitu struktur sel dan inti sel. Pada slide berikut ini terdapat 3 struktur utama sel. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga organel sel. Membran sel. Membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dan berbagai protein. Membran sel yang membatasi sel disebut dengan membran plasma. Yang kedua sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair pada sel yang menopang banyak organel penting. Organel penting tersebut antara lain mitokondria, retikulum endoplasma atau RE, lisosom, dan peroksisom. Yang ketiga ada organel sel. Organel sel merupakan satuan yang terdapat dalam sel. Di antaranya terdiri dari nukleus atau inti sel, ribosom, dan juga mitokondria. Berdasarkan letak atau posisi DNA-nya, sel dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik atau sel prokariota tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut dengan nukleoid. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler yang memiliki ukuran kecil berdiameter kira-kira 0,7 sampai 2 mikrometer dan memiliki volume sekitar 1 mikrometer kubik, serta umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lainnya. Prokariota umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid. Prokariota juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut dengan sitoskeleton. Protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Berikut kita tampilkan gambar dari bentuk sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki bentuk menyerupai kapsul dengan ekor yang disebut dengan bacterial flagellum. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik atau sel eukariota merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Sebagian besar DNA pada eukariota terselubung membran organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel ini tampak jelas pada sel eukariotik karena dibatasi oleh sistem membran. Pada sel ini terdapat organel-organel, antara lain ada badan Golgi, retikulum endoplasma atau RE, kloroplas yang hanya terdapat pada tumbuhan, mitokondria, badan mikro, dan juga lisosom. Organisme yang memiliki tipe sel ini antara lain hewan, tumbuhan, dan jamur, baik itu multiseluler maupun uniseluler. Berikut kita tampilkan gambar dari struktur sel eukariotik. Yang tepat di tengah-tengahnya terdapat nukleus atau inti sel yang dibatasi oleh sistem membran. Berikutnya mengenai inti sel atau nukleus. Inti sel terdiri dari membran inti atau lapisan inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromosom. Nukleoplasma juga dikenal sebagai karyoplasma. Inti sel atau nukleus berada tepat di tengah-tengah sel. Dalam inti sel ini terdapat kromosom, di mana kromosom itu berisi kumpulan dari DNA yang bertanggung jawab atas sistem genetik makhluk hidup. Inti sel atau nukleus memiliki diameter rata-rata 5 mikrometer. Organel ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukariota karena
berada tepat di tengah-tengah sel eukariotik. Kebanyakan sel memiliki satu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus. Contohnya yaitu sel otot rangka. Dan ada pula yang tidak memiliki nukleus, contohnya sel darah merah matang yang kehilangan nukleusnya saat berkembang. Di dalam sebuah inti sel selalu terdapat anak inti atau nukleolus yang berguna untuk mengatur kinerja inti sel. Inti sel memiliki fungsi yang sangat penting bagi perkembangan sel pada makhluk hidup. Yang kedua adalah kromosom dan struktur DNA. Definisi kromosom. Kromosom yaitu benda-benda halus yang menyerupai kumpulan benang yang terdiri dari zat-zat yang dapat menyerap warna dan berfungsi sebagai penyimpanan dan pembawa informasi genetik makhluk hidup. Kromosom yang hadir dalam bentuk string DNA dan histon disebut juga kromatin. Kromatin diklarifikasikan berdasarkan fungsi menjadi heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin berbentuk sangat kental dan transkripsionali aktif, dan kebanyakan hadir berdekatan dengan membran nuklir. Di sisi lain, eukromatin berbentuk halus dan kurang kental yang ditemukan berlimpah dalam sel transkrip. Kromosom mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, dengan panjang sekitar 12-50 mikrometer dan diameter sekitar 0,2-20 mikrometer. Pada umumnya, kromosom tumbuhan memiliki ukuran lebih besar dibanding kromosom manusia dan hewan. Struktur kromosom, 1 sentromer, bagian kromosom yang biasanya berbentuk bulat. Pada sentromer ada kinetokor mempunyai fungsi penting saat terjadinya pembelahan sel. Pada bagian inilah benang spindle melekat kepada masing-masing kutub yang berlawanan. 2. Kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Pada lengan kromosom ada kromonema, yaitu pita yang berbentuk spiral. Pada kromonema bisa terlihat penebalan berupa mani-mani yang disebut kromomer. 3. Telomer. Telomer adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian dari ujung kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung tak terurai serta mencegah bertemunya satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Telomer pun berfungsi untuk melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. 4. Kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat saat interfase. Kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom politen, atau kromosom dengan DNA yang sudah direplikasi berulang kali, tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sampai bentuk kromosom seperti kawat. 5. Satelit. Satelit merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan berada di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstruksi sekunder di daerah itu. Apa itu DNA? DNA adalah asam deoksiribosonukleat, merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetika setiap makhluk hidup dan banyak jenis virus berupa asam nukleat yang di dalamnya terdapat sel makhluk hidup. DNA terdiri dari materi yang terbentuk kromosom dan informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. DNA dapat ditemukan di nukleus, kloroplas, dan mitokondria. DNA bersifat permanen, tidak berubah yang tidak dipengaruhi aktivitas protein atau aktivitas genetis. Berdasarkan bentuknya, DNA berbentuk menyerupai pita spiral ganda yang berbentuk bulat dan lebih panjang. DNA memiliki proses pembentuk yang disebut replika DNA. DNA disusun oleh asam nukleat yang tersusun dari polinukleotida yang berasal dari dionukleotida yang unit pembangunnya disebut deoksinukleot. Yang ketiga yaitu macam-macam kromosom. Macam-macam kromosom berdasarkan jenisnya. A. Kromosom autosom. Kromosom autosom atau kromosom tubuh pada manusia terdiri dari 22 pasang dan tidak berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. Kromosom autosom berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat-sifat tubuh makhluk hidup. B. Kromosom gonosom. Kromosom gonosom atau kromosom seks berhubungan dengan penentuan jenis kelamin pada manusia. Kromosom ini berjumlah sepasang, yaitu XX untuk wanita serta XY untuk pria. Macam-macam kromosom berdasarkan jumlah sentromernya. 1. Asentrik, yaitu kromosom tidak memiliki sentromer. 2. Monosentrik, kromosom dengan satu sentromer. 3. Disentrik, kromosom dengan memiliki dua sentromer. Yang terakhir, polisentrik, yaitu kromosom dengan banyak sentromer. Macam-macam kromosom berdasarkan bentuknya. 1. Kromosom berbentuk bulat.
2 kromosom berbentuk cerutu, 3 kromosom berbentuk koma, 4 kromosom berbentuk batang, 5 kromosom berbentuk huruf U, dan yang terakhir kromosom berbentuk huruf L. Sedangkan macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya, yang pertama metasentrik, yaitu sentromer tepat berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang. Bentuknya seperti huruf V. 2. Akrosentrik, sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid memiliki lengan kromosom lebih panjang daripada yang lain. Bentuk kromosom metasentrik seperti huruf J. Yang ketiga, submetasentrik, yaitu sentromer tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang. Bentuknya seperti huruf L. Yang terakhir, telosentrik, yaitu sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid. Bentuk kromosom telosentrik seperti huruf I. Beberapa istilah terkait kromosom. Istilah terkait kromosom yang pertama yaitu kromosom diploid atau 2N, yaitu kromosom yang berpasangan atau disebut 2 set yang terdapat pada sel tubuh. Yang kedua yaitu kromosom haploid atau N, yaitu kromosom yang tidak berpasangan atau disebut 1 set yang terdapat pada sel kelamin. Yang ketiga yaitu lokus. Lokus merupakan tempat suatu gen di dalam kromosom. Yang selanjutnya yaitu alel. Alel merupakan pasangan gen yang terdapat di dalam kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Kemudian yang terakhir yaitu gen. Gen merupakan substansi genetik terkecil yang memuat DNA untuk menentukan sifat suatu individu dengan pembentukan polipeptida. Gen dibagi menjadi 2, yaitu gen dominan atau kuat, biasa disimbolkan dengan huruf kapital, dan gen resesif atau lemah, biasa disimbolkan dengan huruf kecil. Baik teman-teman, pembahasan kita yang selanjutnya adalah perbedaan DNA dan juga RNA. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa perbedaan di antara keduanya, kita perlu tahu nih apa itu RNA. RNA merupakan ribonucleic acid atau asam ribonukleat, yaitu molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam dekode, mengkode, regulasi, dan juga ekspresi gen. Lalu, faktor pembeda di antara DNA dan RNA diantaranya ada bentuk struktur. Untuk DNA, bentuk strukturnya yaitu berbentuk untai ganda dan berukuran panjang, sedangkan RNA berbentuk untai tunggal dan berukuran pendek. Sedangkan letak, DNA berada pada kromosom atau inti sel, lalu mitokondria, plastida, kloroplas, dan juga sentriol. Sedangkan RNA berada di sitoplasma sel, ribosom, dan juga inti sel. Lalu jenis gula yang terdapat pada DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Lalu basa nitrogen yang terdapat dalam DNA yaitu pirimidin yang terdiri atas timin dan juga sitosin. Sedangkan RNA yaitu pirimidin yang terdiri atas urasil dan juga sitosin. Untuk fungsi, DNA berfungsi sebagai materi genetik yang merupakan bahan baku untuk sintesis protein dan juga berfungsi untuk menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam waktu yang panjang. Sedangkan RNA berfungsi sebagai alat dalam sintesis protein dan juga sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Lalu, kadar jumlah yang terdapat dalam DNA yaitu bersifat tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA bersifat tidak tetap, dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Untuk keberadaannya, DNA bersifat permanen, sedangkan RNA bersifat periode pendek karena mudah terurai. Lalu, perambaannya, DNA dapat membuat dirinya sendiri dengan cara replikasi yang dibantu oleh enzim DNA polimerase, sedangkan RNA tidak bisa mereplikasikan dirinya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Berikut kami cantumkan daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan untuk materi pembahasan genetika bagian 1. Jika teman-teman memiliki kritik, saran,
pendapat serta tambahan, teman-teman dapat mencantumkan atau menanyakan pada kolom komentar YouTube yang ada. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami batasi untuk 3 pertanyaan. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata, atau pelafalan yang tidak tepat. Terima kasih.